Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dehilda Putri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai novel 86 karya Oki Madasari, yaitu mereview dan menganalisis. Karya sastra. Karya sastra merupakan sebuah ungkapan ekspresi manusia berbentuk lisan dan tulisan. Karya sastra juga banyak bentuk. Salah satunya yaitu novel. Novel merupakan karya sastra yang memiliki berbagai macam cerita dan bentuk konfliknya. Salah satu novel yang menarik adalah 86 karya sastra Oki Madasari. Berikut ini merupakan cover dari novel tersebut. Selanjutnya, novel 86 ini termasuk dalam sastra serius. Apa yang dimaksud dengan sastra serius? Sastra serius merupakan suatu karya sastra yang dimana dibuat untuk ditafsirkan. Maka dari itu, pengarang karya sastra serius mendorong pembaca untuk menafsirkan karya sastra tersebut. Kemudian, pembaca akan mendapatkan wawasan baru dari berbagai hal penting dalam sebuah karya sastra dan sangat memungkinkan untuk dipelajari dan diterapkan dalam kehidupan. Nah, salah satu tokohnya yaitu Arimbi yang bekerja sebagai juru ketik di pengadilan. Novel ini menceritakan berbagai kehidupan sosial yang ada dan penyimpangan sosial yang terjadi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan unsur intrinsik. Yang pertama ada tema. Tema yang diangkat yaitu mengenai politik. Selanjutnya ada alur. Alur yang digunakan adalah alur maju. Latarnya yaitu ada latar waktu dan tempat. Latar waktu yaitu malam, pagi hari, Rabu, September, dan lain-lain. Selanjutnya ada latar tempat, yaitu kontrakan, ruang pengadilan, ruang kerja, penjara, rumah Budanti, kamar, markas, polisi, dan kontrakan, dan lain-lain. Selanjutnya ada tokoh dan penokohan, yaitu ada Arimbi. Arimbi merupakan seseorang yang sangat berbakti kepada orang tuanya. Kemudian ia sangat pekerja keras, lalu mudah terhasut. Selanjutnya ada Budanti. Budanti digambarkan sebagai sosok yang riang, cantik, dan bertubuh bagus. Selanjutnya ada Ananta. Ananta sendiri merupakan kekasih Arimbi, yaitu seseorang yang bekerja di dealer dan juga ia merupakan seorang yang pekerja keras. Tuti di sini digambarkan yaitu orang yang statis, di mana ia ramah dan baik, dan tokoh-tokoh lainnya. Selanjutnya ada sudut pandang. Sudut pandang yang digunakan adalah sudut pandang orang ketiga. Amanatnya, penyalahgunaan wewenang yang membedaya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai unsur ekstrinsik. Yang pertama, ada keterkaitan dengan ilmu lain. Novel ini memiliki keterkaitan dengan bidang ilmu sosiologi, yaitu banyak isinya yang mengandung berbagai penyimpangan sosial yang terjadi pada masa itu. Salah satu yang paling banyak dibahas adalah kasus penyuapan dan juga korupsi yang sering terjadi. Yang kedua adalah latar belakang penulis. Oki Madasari merupakan penulis yang lahir di Magetan, Jawa Timur pada tanggal 30 Oktober 1984. Ia menerbitkan novel pertamanya yaitu Entrok pada April 2010. Ia sudah memiliki banyak karya sastra, yaitu 86, Mariam, Pasung Jiwa, Kerumunan Terakhir. Kemudian, Oki banyak meraih penghargaan yang dimana ia meraih penghargaan itu selama 3 tahun berturut-turut dan karyanya sudah masuk ke dalam 5 besar penghargaan tersebut. Karyanya juga sudah banyak diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan Jerman. Yang ketiga ada psikologis pengarang.
Oki Madasari merupakan seorang penulis yang dikenal dengan karya-karya yang mengayunkan kritik sosial. Maka dari itu, Oki Madasari menulis novel 86 dikarenakan lahir dari segala keprihatinan pada praktik-praktik korupsi di negeri ini, terutama pada apa yang diketahuinya langsung saat menjadi wartawan bidang hukum dan korupsi. Yang keempat ada kritik sosial. Kritik keadaan yang mewarnai dalam novel 86 karya Oki Madasari antara lain kemacetan lalu lintas Jakarta, yang kedua ada terjadinya KKN dalam pengrekrutan PNS, yang ketiga kinerja aparat penegak hukum yang tidak profesional, yang keempat ironisme rutan atau lapas sebagai tempat pembinaan narapidana. Slide selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai penyimpangan yang terjadi, yaitu salah satunya penyuapan. Contoh pertama di sini, saya mengambil pada halaman 32, yaitu, kau ini, percuma dari kemarin aku biayai, kau kencan, kalau habisnya segini-segini juga, kata laki-laki berbaju biru. Yah, mau bagaimana lagi, Bang? Memang segitu harganya, daripada selesai-selesai ini urusan. Dalam kasus ini, di sini lelaki yang berbaju biru itu memberikan uang kepada Bu Danti untuk mendapatkan apa yang ia inginkan. Selanjutnya, ada contoh yang kedua, yaitu Adrian tertawa. Ia mengeluarkan dompet dari kantongnya, 2 lembar uang 100.000. Nih, kapan-kapan bantuin lagi ya, katanya saat menggenggamkan uang itu di tangan Arimbi. Arimbi tersenyum. Pasti, sering-sering saja. Di sini saya mengambil pada halaman 103, di mana Arimbi menerima suap pertamanya dari Adrian, di mana Adrian meminta untuk Arimbi menyalahkan atau berusaha mengubah ketikan yang dilakukan oleh Arimbi. Selanjutnya ada contoh ketiga. Ada 3 pintu yang mesti dilewati untuk sampai ke ruang besuk. Petugas-petugas itu tak pernah minta apalagi memaksa. Tapi kalau tadi beri, jangan harap ia bisa bertemu dengan Arimbi. 86 ya. Seletuk petugas ketika Ananta menggenggamkan uang di tangannya. Dalam kasus ini saya mengambil pada halaman 181 di mana Arimbi ditahan di lapas dikarenakan ia melakukan suap penyuapan yang sangat besar. Kemudian Ananta ingin menengok Arimbi. Maka dari itu setiap masuk ke lapas, Ananta akan memberikan uang saku kepada petugas-petugas yang ia lewati untuk sampai ke dalam penjara Arimbi tersebut. Nah, sekian penjelasan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan kelebihan novel ini dan kekurangannya. Yang pertama kelebihannya, penulisannya mudah dipahami, alurnya urut, maka dari itu novel ini mudah sekali untuk dibaca dan dicerna. Selanjutnya ada kekurangan, karakter pada novel itu Arimbi mudah terpengaruh dan sulit ditebak karena karakter tersebut menyukai atau tergiur dengan cara yang tidak tepat, yaitu ia melakukan suap penyuapan atau bahkan yang tidak saya sebutkan penyimpangannya adalah pengedaran narkoba yang dilakukan di dalam lapas, dibantu oleh Ananta sebagai pengedaran bagian luar. Itu merupakan tindakan tercela yang memang dilakukan Arimbi untuk mendapatkan uang. Nah, teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan dan juga melihat PPT. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.